Halo orang penasaran, apa kabar? Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya. Oke, hari ini gue coba mau ngebahas bagaimana negara Tiongkok atau Cina bisa sebesar sekarang. Padahal belum lama ini di akhir dekade 70-an itu Perdana Menteri Cina Deng Xiaoping kalau nggak salah sampai harus safari ke negara Amerika Serikat. Spesifiknya dia nonton acara rodeo di kampung-kampung di Amerika Serikat. Biar apa? Biar Amerika aware bahwa hey, Anda bisa berinvestasi di negara kami nih, negara Cina. Aduh sorry ada yang jatuh. Dan itu belum lama, ini loh kejadiannya di tahun 1979. Lalu bagaimana dari tahun 79 itu mendadak mereka menjadi raksasa ekonomi seperti sekarang? Oke, mari kita bahas. Oke, untuk menggambarkan bagaimana besarnya Cina ini, pada tahun 2019 masyarakat Cina, maksudnya populasi masyarakat Cina berada di angka 1,4 miliar orang. Itu lebih banyak dibandingkan jika Amerika Serikat dan negara Amerika Latin serta negara Eropa dan benua Australia digabung penduduknya itu tidak sampai sebanyak Cina. Gila, bayangin dengan penduduk sebesar itu ya mereka cukup memenuhi kebutuhan dasar aja, perekonomiannya pasti udah wow banget ya, karena aset penduduknya yang sangat banyak itu. Nah, 16% dari jumlah penduduk tersebut tinggal di 15 kota besar di Cina, di mana setiap kotanya terdiri dari 10 juta jiwa penduduk. Bayangin, nah di dunia ini kota yang bisa menampung 10 juta jiwa itu hanya ada 47 kota. Bayangin dari 47 kota itu 15-nya ada di Cina. Nah, bayangin sendiri tuh gimana gedenya tuh populasi Cina. Nah, Cina juga turut andil dalam produksi komputer. Jadi 40% komputer di dunia diproduksi dari Cina. Gila banget angkanya. Cina juga menyumbang 34% produksi AC di dunia. Dan yang paling kekinian 70% dari semua ponsel yang ada di dunia. Gila gak tuh? Kita kalau Cina gimana ya nasibnya ya kira-kira ya. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana mereka bisa sebesar itu? Dan kenapa tidak ada negara lain yang bisa seperti itu, seperti Cina sekarang? Oke, kita mulai ya. Nah, awalnya pada Perang Dunia Kedua, Cina itu adalah atau Tiongkok adalah mendukung Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua. Tiongkok membantu Amerika dengan menghasilkan beberapa alat seperti senjata, selimut, dan pakaian dalam skala home industry di Cina. Karena penduduknya juga sangat banyak. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, Cina pecah nih antara nasionalis yang didukung Amerika yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan satu lagi dipimpin oleh Mao Zedong. Nah, akhirnya pada tahun 1949 Perang saudara ini dimenangkan oleh Mao Zedong sehingga warna negara Tiongkok ini menjadi komunis. Karena Mao Zedong membawa nilai-nilai komunis dalam revolusinya. Nah, zaman Mao Zedong ini Cina mencoba untuk menggunakan sistem ala-ala kerakyatan gitu. Jadi mereka membuang semua yang berbau barat seperti bursa efek segala macam dan mencoba untuk berdikari untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Seperti apa? Seperti makanan, barang, dan lain-lain. Seperti apa? Ya, seperti Indonesia zaman dahulu. Hehe. Jadi Cina itu mencoba mengasingkan diri dari dunia karena mereka pede dengan aset rakyat yang sebanyak itu dan nilai-nilai komunis yang mereka pegang, mereka yakin bisa membuat rakyatnya sejahtera. Nah, dalam memodernisasi Cina, Mao Zedong melakukan beberapa langkah seperti revolusi budaya dan mencoba mengembrace yang namanya revolusi industri. Jadi Tiongkok yang tadinya negara agraris dipaksa untuk petani-petaninya menjadi buruh-buruh pabrik dalam rangka membuat wajah Tiongkok yang baru. Namun hal ini tidak berhasil karena setelah dicoba dijalani gak works. Hasilnya banyak kelaparan terjadi di Cina. Juga infrastruktur yang terbengkalai dan banyak lagi lainnya. Sebagai gambaran, pada tahun 1960
penghasilan negara Tiongkok itu hanya sebesar 59 juta dolar, sedangkan Amerika Serikat mempunyai penghasilan 543 miliar dolar. Gede banget kan gapnya. Lalu gimana nih caranya Tiongkok bisa memperkecil gapnya atau membuat negaranya lebih maju? Nah, pada tahun 1979, beberapa tahun setelah meninggalnya Mao Zedong, Tiongkok dipimpin oleh Perdana Menterinya yaitu yang bernama Deng Xiaoping. Nah, beliau ini lebih moderat pemikirannya, tapi tanpa meninggalkan nilai-nilai atau brand-brand Cina yang oleh zaman Mao Zedong telah dibangun. Dia pergi tuh safari kemana-mana, salah satunya ke Amerika Serikat, memberikan sinyal bahwa, hey ini Tiongkok yang dulu mengasingkan diri, udah siap loh untuk berbagai macam penanaman modal. Kita siap loh terbuka dengan negara-negara luar. Ayo, siapa yang mau menanamkan modalnya? Silakan, mari datang ke Tiongkok. Nah, kasarannya kayak gitulah, mempromosikan Tiongkok di mana-mana. Nah, kemudian pemerintah Tiongkok mulai membuat zona ekonomi eksklusif, tapi bentuknya kota gitu. Jadi mereka mulai membangun kota di mana kota ini diberikan keleluasaan dalam bidang ekonomi dan peraturannya. Simpelnya bahwa segala kegiatan jual beli, bisnis, ekonomi segala macam yang berada di zona eksklusif ini dibuat peraturannya lebih fleksibel dibandingkan negara bagian Tiongkok lainnya. Seperti contohnya pajak yang kecil, upah UMR yang minim, dan segala macam. Poinnya apa? Agar hasil ekspornya bisa semakin banyak dan semakin produktif dengan harga yang bersaing. Dengan UMR yang kecil dan pajak yang dipotong juga kan berarti kan banyak biaya produksi yang bisa ditekan besarannya. Jadi margin keuntungan yang didapatkan semakin besar, dan jika kuantitasnya banyak maka marginnya juga semakin besar juga. Di masa ini produktivitas Tiongkok itu sangat tinggi sekali. Kalau kamu adalah generasi yang besar atau masa kecilnya di tahun 90-an, maka kamu ngeh bahwa semua mainan pasti ada tulisan made in China. Bahkan dari perintilan-perintilan pun made in China. Kenapa bisa begitu? Ya karena barang-barang dari China atau Tiongkok ini sangat murah. Jadi pedagang bisa mengambil banyak dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Karena itu tadi, cost productionnya ditekan seminim mungkin oleh pemerintah Tiongkok itu sendiri. Jadi kualitas produknya sangat bersaing di pasar internasional. Salah satu yang merasakannya adalah Indonesia. Lalu pada tahun 90-an, pemerintah Tiongkok membuka kembali pasar saham di Tiongkok. Warganya lagi demam-demam saham karena mereka mikir dengan bermain saham maka mereka bisa mendapatkan keuntungan atau menjadi kaya secara instan. Lumayan heboh dan membuat Republik Tiongkok itu semakin kapitalis karena kan perputaran duitnya semakin banyak dan semakin besar. Oke, dan kemajuan di bidang lainnya membuat taraf kehidupan rakyat Republik Tiongkok ini semakin tinggi, jadi semakin lebih baik, jadi semakin banyak keluarga-keluarga yang sejahtera, sehingga daya beli masyarakatnya juga cukup tinggi. Nah, hal ini membuat banyak brand-brand dari luar negeri berlomba-lomba untuk membuka cabangnya di Republik Tiongkok. Nah, biasanya ini brand-brand yang lumayan fancy ya di mata rakyat Tiongkok dan sudah menjadi lifestyle. Nah, namun walaupun kehidupan rakyat Tiongkok itu sudah sangat lumayan lah ya, boleh dikatakan, tapi barang-barang ini tetap dianggap masih terlalu fancy, terlalu mewah, terlalu tidak dapat dijangkau. Lalu solusinya apa? Mulailah mereka membuat barang bajakannya untuk dijualkan di pasar lokal Tiongkok saja. Namun akhirnya diekspor juga oleh pemerintah Tiongkok ternyata pada akhirnya. Mata-mata untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar ini. Nah, karena demand barang bajakan ini tinggi, membuat banyak pabrik-pabrik ini berlomba-lomba untuk memproduksi sebanyak mungkin. Untuk itu tadi, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan jumlahnya nggak main-main loh, 8% dari penghasilan atau GDP Tiongkok itu berasal dari penjualan barang bajakan ini. Bisa dikatakan industri juga mungkin ya. Gila banget angkanya. Nah, kemudian
Tiongkok ini mencoba bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia. Buat apa? Buat memperkuat statusnya di mata internasional. Nah, masalahnya kan ekonomi Cina ditopang juga dari barang-barang bajakan ini ya. Nah, si masyarakat dunia terutama Amerika itu menuntut Cina atau Tiongkok untuk cobalah itu barang-barang bajakannya di stop dulu lah. Karena merusak pasar dan Tiongkok mengiyakan hal itu. Walaupun data di tahun 2019 memperlihatkan bahwa sekitar kurang lebih 85% barang bajakan di dunia masih dihasilkan dari Tiongkok. Jadi ya Tiongkok menang banyak nih jadinya nih. Nah, salah satu puncaknya ketika tahun 2008 di mana dunia mengalami krisis global, Cina juga terdampak. Cina atau Tiongkok juga terdampak. Namun karena sistem pemerintahannya masih komunis, pemerintah Tiongkok nggak pikir dua kali langsung menggelontorkan dana sekitar 582 miliar dolar untuk membuat perekonomian kembali berjalan. Nah, yang tadinya pabrik-pabrik ini tutup karena kan banyaknya pabrik ini ekspor ya untuk memenuhi permintaan dari luar negeri. Nah, hal itu membuat Tiongkok menggenjot kembali semua infrastruktur segala macam. Fun fact-nya, ada masa di mana 3 tahun penggunaan semen di Tiongkok itu sama dengan sekitar 100 tahun penggunaan semen di Amerika. Untuk menggambarkan betapa masifnya keinginan Tiongkok untuk merestorasi atau mereformasi bidang infrastrukturnya. Dan hal-hal seperti itulah yang menyebabkan Tiongkok menjadi sebesar sekarang. Oke, jika kamu suka materi seperti ini silakan like dan subscribe dan jangan lupa untuk kirimkan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, dadah.